sulitnya memberantas narkoba. Indonesia masih menerapkan hukuman mati bagi pelanggar kasus narkoba. Namun, efektifkah vonis mati untuk memberantas narkoba di Indonesia? Rabu lalu 4 terdakwa kasus narkoba divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. 4 orang terdakwa ini terdiri atas 1 orang bandar dan 3 orang kurir. Salah seorang hakim sempat menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait vonis terhadap 3 kurir. 2 pekan sebelumnya Majelis Hakim PN Medan juga memvonis mati 2 kurir narkoba yang menjadi perantara jual beli 29 kg sabu dan 39.000 butir ekstasi. Data terbaru dari Institute for Criminal Justice Reform hingga akhir tahun 2024 tercatat ada 562 orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing berada dalam deret tunggu pidana mati. Terpidana mati perkara narkoba tercatat masih yang paling banyak. Jumlah terpidana mati perkara narkoba sudah pasti bertambah banyak mengingat eksekusi terakhir yang dilakukan pemerintah Indonesia pada terpidana mati pada Juli 2016. Menjadi pertanyaan dengan banyaknya terpidana mati perkara narkoba, mengapa kejahatan ini justru semakin sulit diberantas? Padahal seperti halnya terorisme, penindakan terhadap kejahatan ini dilakukan tak hanya oleh polisi. Sejak tahun 2002, Indonesia memiliki Badan Narkotika Nasional atau BNN di kepolisian. Satuan Reserse Narkoba juga dibentuk terpisah dengan unit kejahatan lain. Namun, bukannya malah mengecil, tingkat kejahatan narkoba dari tahun ke tahun justru semakin bertambah banyak. Mei lalu BNN bersama Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan TNI Angkatan Laut mengungkap penyelundupan sabu sebesar 2 juta ton di Laut Karimun, Kepulauan Riau. Jumlah sabu yang disita merupakan yang terbesar dalam sejarah pemberantasan narkoba di Indonesia. Efek jera dari pidana mati yang diharapkan dapat ikut mengatasi persoalan narkoba di Indonesia tak terbukti. Banyaknya lembaga penegak hukum yang menangani kasus ini juga tak semakin membuat kasus narkoba mengecil. Pemerintah dan penegak hukum harus berefleksi dengan fenomena ini. Di luar bahwa kita tak boleh menutup mata akan keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba di Indonesia yang membuat pemberantasannya sulit dilakukan. Contoh paling mutakhir tentu saja kasus mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Teddy yang kala itu berpangkat Inspektur Jenderal terbukti terlibat dalam peredaran sabu. Sebenarnya, memberantas narkoba di Indonesia tak terlalu sulit dilakukan. Terlebih apabila kita melihat bahwa Indonesia masih menerapkan pidana maksimal hukuman mati untuk kasus ini. Jika perangkat hukum untuk memberantas narkoba sudah maksimal, agaknya penegak hukumnya yang perlu dibersihkan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi dan sudah saatnya kita lihat halaman depan dari Harian Kompas Rabu 2 Juli 2025. Di edisi pada hari ini tampak judul dan juga foto utama yang ada di Harian Kompas yakni Presiden Negara Butuh Polisi yang Bersih. Namun kita ke sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini sudah ditunjukkan saudara robot polisi humanoid dan robot anjing yang diikutsertakan dalam defile polisi dalam upacara Hari Bayangkara ke-79 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa 1 Juli 2025. Upacara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidato amanat upacaranya, Prabowo meminta Polri bekerja secara profesional dengan baik dan juga meminta Polri untuk menjadi polisi yang bersih. Nah, di sini Ketua DPR Puan Maharani pun ikut bersuara, mengingatkan rakyat membutuhkan keadilan yang menyentuh kehidupan. Di peringatan ke-79 Hari Bayangkara, Selasa 1 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk menjadi kepolisian yang bersih dan dapat menjaga kepercayaan rakyat. Saudara, sekarang kita ingin lihat juga sorotan yang ada di bawah sini. Di sini, di industri perdagangan, para pelaku usaha menyambut baik peluncuran paket deregulasi tahap pertama. Di sini industri berharap deregulasi berkesinambungan.
Pelaku usaha menyambut baik peluncuran paket deregulasi tahap pertama ini termasuk pencabutan peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023, Jungto Permendak nomor 8 tahun 2024. Nah, kendati demikian, mereka tetap berharap kebijakan deregulasi ini dapat diimplementasikan secara konkret dan lebih efektif di lapangan. Lalu, saudara, di sebelah sini, pelayaran Pulau Enggano, masyarakat menanti solusi cepat dari pemerintah. Di mana kalau kita lihat memang masyarakat di sini terkendala dengan adanya sempat pemutusan pelayaran. Ada liputan khusus dari Harian Kompas yang memperlihatkan masyarakat Pulau Enggano menanti solusi cepat dan langkah darurat dari pemerintah agar pelayaran Bengkulu Pulau Enggano segera normal setelah Presiden Prabowo Subianto menekan instruksi Presiden per 24 Juni 2025. Hingga kini pelayaran belum kunjung pulih sehingga perekonomian masyarakat masih lumpuh. Saudara, itu tadi dari halaman depan, namun ada juga dari halaman 15 di Harian Kompas edisi hari ini menunjukkan berita perahu terbalik mahasiswa KKN tewas. Sebagaimana kita ketahui, perahu yang ditumpangi mahasiswa peserta kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta mengalami kecelakaan di perairan Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku pada Selasa 1 Juli 2025. Dua mahasiswa meninggal dunia dalam peristiwa itu, di mana Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR wilayah Ambon, Maluku, Muhammad Arafah menjelaskan pihak yang menerima informasi adanya perahu panjang atau longboat yang mengalami kecelakaan pada Selasa pukul 15.40 waktu Indonesia Timur. Saudara, informasi tadi adalah salah satu dari apa yang ada di Harian Kompas hari ini. Selengkapnya dapat Anda baca secara fisik melalui koran maupun secara daring melalui kompas.id.